Pak. Halo, saya Wakil Wali Kota Surabaya. Belen. Dan untuk membahas terkait dengan polemik penahanan ijazah oleh pengusaha ini pemirsa, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan sejumlah narasumber. Di antaranya Wakil Wali Kota Surabaya, pada Bapak Armuji, kemudian Wadi Reskrimum Polda Jatim AKBP Suryono, serta Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak, selamat sore Pak Armuji, selamat sore Pak Suryono. Selamat sore Bapak. Baik, saya mau ke Pak Armuji terlebih dahulu, ke Bapak Wakil Wali Kota. Pak Armuji, sebelum dialog ini dimulai, tadi kita simak sama-sama ya terkait dengan flashback saat Anda melakukan sidak ke gudang milik UD Sentosa Sil dan sudah pernah juga mendapatkan laporan pencemaran nama baik. Nah, akhirnya nih Pak, yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi tersangka karena memang alat buktinya sudah cukup kuat. Bagaimana tanggapan Anda dan bisa diceritakan mungkin terkait dengan perjalanan Anda mengetahui adanya kasus ini hingga akhirnya bisa diungkap oleh tim kepolisian? Pak Armuji, mohon maaf kami belum bisa menangkap audio Anda. Boleh dipastikan saluran audio sudah terbuka, Pak? Baik. Jika sudah terbuka, boleh dijawab Pak Armuji terkait dengan bagaimana tanggapan Anda atas penangkapan ini dan juga titik awal cerita hingga akhirnya berhasil ditetapkan jadi tersangka, Pak? Ya, udah nyambung ya? Sudah, kami sudah menangkap dengan baik. Silakan, Pak. Oke, ya tentunya setelah kita mendapat laporan dari warga saya, di mana mereka telah melaporkan adanya suatu penahanan ijazah seperti yang sudah terulang-ulang di video saya maupun di banyak berita. Maka apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian kita mengapresiasi betul. Artinya yang melapor ke saya itu setelah adanya penahanan ijazah begitu viral, besoknya ada lagi yang melaporkan di mana mereka mobilnya dirusak. Mereka ini sebagai pemborong. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya banyak lagi. Di luar kota juga ada yang melapor juga seperti itu. Itu ada masalah, itu loh. Makanya dengan adanya terungkapnya benar-benar UD Sentosa Sil ini menahan ijazah dan terbukti betul dengan kerja keras, di mana kita mengapresiasi pihak Polda Jawa Timur dan menemukan 108 ijazah yang telah ditangani dan telah berada di Polda Jawa Timur. Ini yang tentunya kita sangat bersyukur dan sangat melegakan bagi mereka karyawan atau mantan karyawan yang telah ditahan ijazahnya. Mereka sudah berlega, mudah-mudahan ijazah-ijazah tersebut nantinya bisa kembali ke mereka-mereka bersangkutan. Baik. Nah, kemudian kepada Pak Wadi Reskrimum AKBP Suryono, mungkin bisa disampaikan juga Pak dalam kesempatan kali ini dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap para saksi dan juga dari para tersangka, apakah ada keterbaruan Pak mengenai fakta lagi yang terungkap dalam pengungkapan kasus ijazah yang ditahan ini? Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Hasil pemeriksaan kami, hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan 24 saksi, yang mana tadi malam kami lakukan rilis bersama rekan-rekan media. Kita menetapkan, kami ralat Mbak, tadi berita yang disampaikan oleh Mbak, 2 tersangka, sementara masih 1 tersangka yaitu saudari JD. Kemudian dari hasil pemeriksaan saksi tersebut kita akan tetap kembangkan apabila nanti ada bukti baru keterlibatan baik nanti karyawannya ataupun yang terduga terlapor suaminya, nanti akan kita gelarkan kembali untuk menentukan apakah pihak-pihak lain atau person lain bisa menjadi tersangka pada kasus yang kami tangani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan barang-barang lain yang kita temukan, memang ada tadi malam sebenarnya 116 ijazah yang diserahkan ke kami, namun setelah kami teliti ada 8 ijazah yang bersangkutan masih bekerja di dalam. Kurang lebih saat ini karyawan yang ada bekerja di UD tersebut 20 orang, 8 orang yang ijazahnya tadi malam ada kami kembalikan kepada yang bersangkutan. Untuk yang 108 nanti akan mungkin kami sudah datakan dan nanti akan
kami serahkan kembali kepada pihak-pihak yang memang memiliki ijazah tersebut. Baik, kemudian Pak, apakah dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ini sudah diketahui apa sebenarnya menjadi motif dari si pengusaha dengan inisial JD ini melakukan penahanan ijazah terhadap para mantan karyawannya, bahkan angkanya mencapai 108 ijazah ini yang ditahan? Motifnya yang bersangkutan adalah untuk sebagai jaminan dari karyawan tersebut, Mbak, yang ada misalnya utang, kemudian merusak atau menghilangkan barang. Selain itu juga karyawannya akan resign sebelum 1,5 tahun itu kan dikenakan denda sebesar 2 juta, sehingga itulah jaminan dari pengusaha tersebut untuk tidak dikembalikan ijazahnya. Tapi seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Menteri Ketenagakerjaan bahwa praktek-praktek menahan ijazah di pengusaha itu sudah tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan dan bahkan dirancam hukuman pidana. Demikian, Pak. Baik, nah karena saya ingin minta tanggapan dari Pak Timbul nih. Pak Timbul, apakah Anda memang melihat hal yang sama bahwa dengan menahan ijazah ini kerap kali dilakukan oleh pengusaha sebagai efek jaminan terhadap para pekerjanya untuk sesuai dengan kesepakatan di awal, atau bagaimana sebenarnya fenomena menahan ijazah di Indonesia dari pengamatan tim Anda sampai dengan saat ini? Ya, terima kasih. Kami mau sampaikan apresiasi ke Pak Armuji, Pak Suryono untuk gerak cepatnya sehingga bisa membantu pekerja ya. Jadi memang penahanan ijazah ini kan sudah menjadi hal yang lama terjadi ya. Apalagi banyak di kasus-kasus di pekerja outsourcing. Nah, ini yang memang juga membuat pekerja itu susah untuk mendapat berkembang itulah ya. Sebenarnya kan pasal 27 Undang-Undang Dasar kan mengatakan seluruh rakyat berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dengan ijazah sebenarnya kan dia bisa mendukung bagaimana dia mendapatkan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak. Nah, tapi kalau dia disimpan, dipegang oleh perusahaan, ini kan menjadikan dia tersandera untuk tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak ya menurut pekerja itu sendiri. Nah, jadi tentunya ini sudah menjadi hal yang biasa dan saya berharap dengan adanya kasus ini, gerak cepat dari kepolisian dan apa yang dilakukan oleh Pak Armuji ini bisa dilakukan juga oleh Pemda-Pemda lainnya, pengawas-pengawas lainnya di seluruh provinsi Indonesia dan pusat untuk memastikan tidak ada lagi penahanan ijazah. Dan tentunya bahwa kalaupun misalnya ada proses perjanjian ya, itu kan juga misalnya ada pekerja di PKWT ya, kontrak selama 12 bulan. Ketika pekerja ini keluar dalam 2 bulan tidak mau kerja, kan si pengusaha bisa menggugat. Demikian juga si pekerja ketika pengusaha mem-PHK dia belum sampai jatuh tempo, dia bisa menggugat. Tidak ada relevansinya dengan menahan ijazah, bahwa hak si pekerja ada, hak pengusaha juga ada. Nah, demikian juga ketika nanti misalnya ini kita sudah keluar ya surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan nomor 5 2024 di angka 1 dengan sangat jelas ya dilarang. Tetapi yang saya coba kritisi di angka 3-nya terkait dengan perjanjian. Nah, sepertinya itu juga kalau diangkat itu menjadi perjanjian, menurut saya itu tidak tepat gitu. Syarat sahnya sebuah perjanjian pasal 1320 KUH Perdata itu salah satunya adalah sebab yang halal ya, ada 4. Yang terakhir itu sebab yang halal. Kalau sudah dilarang, itu artinya ketika diperjanjikan pun itu menjadi tidak halal gitu. Artinya itu dilarang. Nah, jadi kembali bahwa kalaupun ada perjanjian kerja waktu tertentu yang mensyaratkan penahanan ijazah, menurut saya itu tidak tepat. Dan karena dia sudah melanggar ketentuan yang menjadi tidak halal, maka dia disebut dengan secara sah secara hukum dia batal gitu, batal demi hukum. Artinya tidak boleh gitu ya. Jadi kembali persoalannya adalah bagaimana sekarang peningkatan kualitas pengawas ini untuk bisa memastikan penahanan ijazah ini tidak terjadi lagi. Dan kalau saya mau katakan sekarang masih banyak ya. Nah, jadi apa yang terjadi di Jawa Timur, di Surabaya ini saya rasa harus menjadi bagian yang diperhatikan oleh seluruh masyarakat pekerja, harus berani melapor. Jadi dengan kasus ini bisa menjadi edukasi lebih untuk memastikan ijazahnya dikembalikan seperti itu. Baik, jangan-jangan apa yang terjadi di Surabaya dan terungkap hingga ditangani oleh pihak kepolisian ini hanya puncak dari gunung es ya Pak ya, karena memang
persoalan penahanan ijazah ini kerap kali kita dengar setiap kali ada penerimaan lowongan kerja. Nah, saya mau ke Pak Armuji. Pak Armuji, apresiasi diberikan tidak hanya pada tim kepolisian tapi juga kepada Pemda Surabaya yang memberikan atensi terhadap laporan dari warga untuk menindaklanjuti cepat adanya penahanan ijazah ini. Kemudian kalau dari Pemkot Surabaya sendiri Pak, khususnya bagaimana langkah ke depannya untuk memastikan persoalan-persoalan terkait dengan penahanan ijazah ini tidak lagi terjadi, atau ada nggak agenda ke depannya untuk menyisir mana lagi perusahaan-perusahaan yang nakal masih menahan ijazah? Ya, setelah adanya dan terkuaknya kasus PT Sentosa Sil dengan adanya penahanan ijazah itu, maka pemerintah Kota Surabaya telah membuka posko sampai sekarang dan sampai kapanpun, bila mana ada karyawan yang telah ijazahnya ditahan sedangkan mereka sudah resign, maka Dinas Tenaga Kerja akan segera menindaklanjuti. Oleh karena itu masih banyak juga yang lapor-lapor seperti itu ya. Jadi posko-posko kita sudah kita sebar, baik itu melalui online maupun langsung datang ke tempat posko kita, mereka mengadu dan pihak Disnaker langsung bergerak. Apalagi sudah ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja, tidak boleh menahan ijazah atau surat berharga bila mana mereka sudah resign dari pekerjaan atau resign dari perusahaan yang mereka tempati. Itu yang kita lakukan. Baik. Nah, kemudian Pak Wadi Reskrimum, Pak AKBP Suryono, untuk kasus ini sendiri, tadi Anda mengkoreksi terkait dengan informasi yang kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini hanya satu ya Pak tersangkanya dengan inisial JD ya Pak ya. Nah, kemudian apakah ke depannya terkait dengan penambahan jumlah tersangka ini sangat dimungkinkankah Pak akan segera bertambah dalam waktu dekat berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan? Dari hasil pemeriksaan kami, Mbak, nanti akan kami lakukan gelar perkara terkait dengan keterangan saksi-saksi yang sudah kita dapat. Dimungkinkan mungkin ada tersangka-tersangka lain ataupun tidak nanti dari hasil pemeriksaan. Kami akan masih melakukan pemeriksaan beberapa saksi yang kemarin dilaporkan dan kawan-kawan itu masih kami dalami satu persatu apa peran mereka itu nanti, sehingga nanti kami dapat simpulkan ada penambahan atau tidak terkait tersangka. Memang ini sudah berjalan lama Mbak, di CV ini kurang lebih di tahun 2011 itu sudah dilakukan penahanan ijazah seperti yang disampaikan oleh Pak Wawali. Mungkin masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang melakukan seperti ini, tapi memang belum terungkap ataupun belum dilaporkan oleh karyawannya karena mungkin belum ada kerugian ataupun yang merasa digelapkan barang-barang atau ijazahnya. Kemudian terkait tadi penambahan tersangka nanti menunggu hasil penyidikan lebih lanjut, Pak. Baik, memang sejak tahun 2011 ya Pak ya, berdasarkan pemeriksaan diketahui sudah terjadi penahanan berkas ijazah dari karyawan ini. Kemudian bagaimana sinergi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan Pemkot Surabaya untuk dapat mengungkap terkait dengan kasus-kasus penahanan ijazah, dan kemudian yang paling dekat mungkin mengembalikan 108 ijazah yang sudah ditemukan dalam proses penggeledahan ini? Kami sudah berkoordinasi dengan Disnaker Surabaya, Mbak, nanti terkait dengan mekanisme ataupun nanti sebagai ahli terkait dengan kasus yang sedang kami tangani, nanti terkait memberikan keterangan terkait kemarin yang diberikan oleh Pak Menteri bahwa penahanan ijazah kepada karyawan yang sedang bekerja di suatu perusahaan yang tidak diperbolehkan dan itu melanggar hukum. Nanti juga kami sudah komunikasi langsung dengan Disnaker terkait dengan tadi yang dibuka posko oleh Pak Wawali apabila ada perusahaan ataupun tempat lain yang melakukan kegiatan yang sama. Baik. Nah, kemudian Pak Timbul, di sini kan kita lihat bahwa karyawan ini sepertinya menjadi pihak yang paling lemah ya, menerima saja apa yang menjadi keinginan dari pengusaha. Lantas menurut Anda sebaiknya ke depan seperti apa agar hal ini tidak terjadi lagi? Ya, jadi tentunya memang hal yang telah dilakukan di Surabaya ini menurut saya itu harus menjadi sebuah proses kampanye oleh pemerintah untuk tidak hanya di Surabaya, di seluruh wilayah Indonesia membuka posko, dan kita harapkan dengan adanya pasal 372 yang perusahaan-perusahaan itu menjadi takut ya dan mengembalikan. Saya sih berharap ini menjadi efek jera untuk mengatakan bahwa memang tidak boleh menahan. Nah, kembali bahwa saya sih berharap ya
surat edaran itu ditingkatkan jadi regulasi ya, peraturan Menteri Tenaga Kerja yang memang juga nanti lebih terperinci dan tentunya lebih pasti bahwa regulasi yang mengamanatkan pelarangan penahanan ijazah ini menjadi bagian yang juga nanti ya ketika undang-undang ketenagakerjaan baru yang lagi mau diproses gitu ya sesuai dengan putusan MK yang amanat putusan itu juga mencantumkan, jadi dasar undang-undangnya jelas turun menjadi regulasi operasional di Permenaker. Nah kalau surat edaran kan relatif kan tidak terlalu kuat dan sebagainya. Nah tetapi memang kembali ini awalan yang cukup baik dan saya berharap pemerintah mengkampanyekan ke seluruh wilayah Indonesia supaya bisa menjadi bagian yang tidak ada lagi penahanan. Dan ini yang saya sih berharap sebelum ditanya atau ditegur oleh pengawas, pihak pengusaha secara sukarela mengembalikan. Karena dampaknya bisa kena 372 kalau dia memaksakan. Nah terutama juga untuk perusahaan-perusahaan outsourcing ya. Ini yang banyak kami perhatikan dan banyak keluhan-keluhan. Karena memang bargaining atau posisi tawar pekerja itu relatif rendah dibandingkan di mata perusahaan, sehingga apa yang diminta suka diberikan, yang penting kerja. Nah itu kan nggak boleh, artinya dia disandra oleh oleh perusahaan karena daripada nggak kerja lebih baik udah saya kasih, tapi kan itu terpaksa gitu ya, seperti itu. Baik, nah kemudian Pak Armuji, untuk posko-posko yang sudah didirikan dan akan selalu ada ya untuk menampung keluhan dari masyarakat ini, apakah bisa Pak dari pihak pekerja ini tidak hanya melaporkan sebatas tentang penahanan ijazah aja, tapi mungkin keluhan-keluhan terkait dengan ketenagakerjaan lainnya di posko tersebut? Ya, ada beberapa waktu yang lalu kita juga ada, tapi mereka sudah memperbaiki diri pekerjaannya, di mana ada sholat Jumat yang digilir. Kan nggak ada namanya sholat Jumat digilir, itu kan nggak ada ya. Artinya itu wajib sholat Jumat yang dilakukan oleh umat muslim. Tapi mereka perusahaan sudah memperbaiki diri, maka dengan sadar apa yang mereka lakukan itu salah sebenarnya, nggak boleh gitu. Karena posko-posko pengaduan yang kita lakukan itu di mana hak-hak pekerja yang kiranya memang mungkin ada juga yang melampaui batas jam kerjanya. Suatu misal mereka bekerja sampai ada yang 11 jam, itu kan 11 harusnya kan 8 jam, lebihnya itu kan harusnya lembur, mereka ada yang tidak dibayar, ada yang adu seperti itu. Ya kita tidak lanjuti, kita luruskan, kita beri pengertian perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Artinya hak-hak lembur para pekerja ini ya harus diberikan, jangan sampai mereka tidak memberikan jam lembur karena jam kerja sudah ditetapkan yaitu 8 jam itu tadi. Baik, kita harapkan kasus yang sudah diungkap oleh tim kepolisian Polda Jatim ini dengan sinergi bersama dengan Polda Jatim, dengan sinergi dengan bersama Pemkot Surabaya, maksud kami ini bisa menjadi contoh ya bagi daerah-daerah lain. Dan kemudian tadi kita harapkan juga tidak hanya sekedar surat edaran, tetapi dituangkan dalam payung hukum yang lebih kuat sehingga legalitasnya pun lebih terjamin. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah berbagi informasi dan pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Terima kasih.